Pada video kali ini saya akan mencontohkan sesuatu fungsi yang sudah ada pada Laravel dan kita tinggal memanfaatkannya saja. Itu tentang templating engine ya. Templating engine. Ya, bagaimana fungsi templating engine itu dapat kita manfaatkan di dalam perancangan sistem ini. Ya, nanti di sini kita akan pasang link menu dan menu tersebut dapat kita fungsikan. Kita memiliki navbar, navigasi, dan itu dapat kita fungsikan sebagai link ya. Ya, jadi coba kita lihat yang pertama. Sini kayaknya akan ada saya rubah sebentar. Ini karena masih agak sedikit mengganggu tentang Java ini. Itu bisa kita hilangkan sebentar ya. Nanti kita bisa aktifkan kembali. Saya kembali membuka VS Code. Nanti yang ini coba saya hapus dulu, nanti kita gunakan jika kita perlukan ya. Nanti di sini sudah tidak ada fungsi seperti itu lagi. Di halaman home, coba saya perhatikan lagi. Saya hilangkan dulu. Oke. Ya. Lalu di sini saya akan mencoba membuat fungsi, akan menjelaskan sebelum kita masuk pada templating engine. Kita akan membuat fungsi bagaimana di proses menampilkan data yang sebelumnya kita tulis di routes ini. Kita menggunakan blade space. Ya, masih ingat tools yang ekstensi yang kita pasang pada waktu instalasi ekstensi pada VS Code. Kita pernah menginstal namanya blade space ya. Ya, Laravel blade space ya. Nah, itu fungsinya akan jadi seperti ini. Ekstensinya. Nanti di sini ini kita menulis datanya di routes. Kita menulis data di routes dan kita menampilkan data tersebut pada about ya. Nah, nanti dengan fungsi blade kita bisa pasang fungsinya seperti ini. Blade space. Ya. Nah, ini fungsi ini sudah mewakili PHP echo atau mewakili fungsi yang kita pasang seperti ini. Ya. Jadi seharusnya kita menulis PHP echo, tapi dalam Laravel ketika kita sudah menginstal ekstensinya itu, Laravel sudah membaca ini adalah fungsi echo. Maka coba kita running dulu di about. Ya. Lihat ya, dari beberapa video sebelumnya baru video kali ini yang terjadi error. Nah, error pada Laravel ini sudah keren ya, tampilannya sudah keren dan dia memberikan petunjuk kita error di bagian mana.
Kita error pada bagian views pada fungsi PHP. Oke, about blade. Nah, ini karena saya belum melengkapi tulisannya. Harus saya ganti dengan name. Ya. Oke. Name-nya harus seperti ini. Oh, di sini maaf. Web nama ya, bukan name. Sini nama. Nama. Oke, Bambang sudah muncul. Ya, seperti tampilan yang awalnya, tapi kita sudah menggunakan fungsi blade space ya, seperti ini. Ya. Lalu kita ganti lagi alamat ya. Alamat. Lalu di sini kita ganti hobi ya. Hati-hati jangan sampai ada kesalahan penulisan. Ya. Ini jadi ya. Jadi fungsi ini sudah menjalankan fungsi PHP. Tapi di Laravel ini Laravel sudah menghandle membuat kita lebih simple. Urusan bagaimana dia menjadi seperti itu yaitu urusan Laravel. Tapi kalau kita lihat di sini storage, nah di sini ada engine yang jadi secara otomatis yang dibuat oleh Laravel yang merecord fungsi Laravel diterjemahkan kembali menjadi fungsi PHP. Coba kita cari yang tadi kita kerja di halaman. Nah ini ya. Ya, ini jadi secara otomatis. Dia kembali mengkonversi menjadi echo. Tapi ini tidak perlu kita ketahui bagaimana dia jadi seperti itu. Tidak perlu kita ketahui. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa fungsi-fungsi PHP di Laravel ini sudah ada banyak perubahan. Nah, makanya di about kita tidak menulis echo lagi. Ini sudah fungsi echo. Sudah ada fungsi buka tutup, fungsi echo. Nah ya, seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bagaimana membuat template yang bisa digunakan oleh semua menu. Ya. Coba kita lihat di sini. Ini saya tutup dulu. Biar lebih rapi dan mudah dipahami. Routes. Ini saya tutup dulu. Oke. Ya, kita kerja kembali pada view. Oke. Nah, coba di sini saya memasang dulu navbar ya. Untuk membuat navigasi, di sini kita bisa buat folder baru namanya layout. Nah, di dalam layout kita buat view baru ya. Kita buat file baru namanya main saja .blade.php. Ingat, karena kita main di dalam view, semua page di dalamnya terdapat blade. Nah, lalu coba kita buka di sini Bootstrap. Ya, kita buka Bootstrap. Kita ambil menu bar Bootstrap yang sudah jadi di sini. Dokumentasi. Di sini bisa saya cari nav. Navbar. Oke. Bisa saya lihat. Lalu di sini bisa kita pilih nav lagi.
Nah, dan ini source code-nya ini bisa kita copy ya. Kita copy dan kita paste di dalam main blade ini ya. Dalam folder layout main blade. Nah, atau oke, fungsi main blade ini aja ya. Nah, mau saya itu ini adalah menu yang akan jadi seperti ini ya. Tapi mau saya dia akan tampil pada setiap page yang ada di sini. Jadi di halaman home ini ada menu tersebut. Halaman halaman profile about ada menu tersebut. Maka kita harus menampilkan menu itu di sini. Nah, caranya Laravel itu memiliki fungsi yang eh, kita bisa membuat dia eh, kita bisa membuat fungsi yang dimiliki oleh Laravel untuk menjalankan fungsi template engine ini. Nah, fungsi itu ada yang namanya section dan ada namanya extend. Coba kita lihat di sini. Pada halaman about ya atau pada halaman main di sini di main ini kita perlu membuat fungsi untuk membuat fungsi ini dia akan tampil pada halaman-halaman sebelumnya. Oke. Kita lihat dulu ini fungsi bootstrapnya ini. Oke. Pada main blade ini kita jalankan fungsi. Sebentar, sepertinya ada yang belum terikut di sini. Saya lihat dulu. Ini sudah. Coba kita lihat dulu yang di sini. Ya, kita akan mengambil data ini ya. Atau kita ambil data sudah ini aja tidak masalah. Navbar saya pilih-pilih dulu mana yang bisa cocok untuk kita pakai. Kalau ini yang sudah cocok, oke saja, tidak masalah. Oke, kita sudah sempat copy yang ini dan kita pasang pada main. Ya, dan pada fungsi main, di sini kita harus mendefinisikan bagaimana nav ini akan bisa bekerja pada semua page yang kita buat. Di sini tertulis div. Kita harus membuat div baru di sini untuk mendefinisikan bahwa ini namanya apa, halaman apa. Jadi kita pakai nama kontainer saja. Lalu ini margin topnya saya atur 4 atau 5 bisa, biar bisa lebih ada jarak. Div, dan di sini ada fungsi di Laravel namanya yield. Ya, yield ini satu aja. Name apa namanya? Ya, namanya container yang kita pakai di sini. Ya, yield container. Lalu
pada halaman home, ini welcome, ini saya close dulu, yang ini saya close dulu. Pada halaman home ini sudah bisa kita hapus karena kita sudah akan bekerja pada page blade-nya ya. Ini bisa kita hapus. Kita sisakan yang ini ya. Kita sisakan yang ini saja. Ini bisa kita hapus. Lalu di sini kita pasang perintah extend. Nah, add extend. Lalu kita arahkan pada folder yang akan kita arahkan yang ada nama template-nya. Ya. Jadi kita arahkan ke sini ya. Layout main. Nah, layout bisa kita pakai garis miring, bisa kita pakai titik untuk masuk pada satu folder. Ya, layout main, dan di sini kita pasang section. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan section dan kita harus menarik kembali. Section. Di mana sih? Maaf. Container. Dan setelah kita pakai section, kita harus end section. Ya. Kita harus menutup fungsi sessionnya agar supaya fungsi yang kita pakai seperti HTML ya, ada fungsi buka dan fungsi tutup. Coba kita jalankan home ya, kita lihat kalau sudah ada fungsi. Ya, ini sudah jadi, tapi Bootstrap CSS-nya tidak jalan. Oke, coba saya ganti dulu. Bisa saya ambil di sini atau bisa coba saya lihat di Web3 Schools. Ini jadi masalah karena linknya tidak diaktifkan, link Bootstrap-nya. Coba kita pindah ke Web3 Schools. Kita search sini navbar Web3 Schools. Kita ambil template yang sudah jadi aja biar lebih mudah dan mempercepat ya. Nah, ini ya. Kalau di Web3 School saya lebih familiar. Ini bisa try it yourself. Dia langsung berikan sampai link-link yang ada. Nah, ini belum ada juga. Maaf. Navbar. Saya cari sini. Navbar Bootstrap Web3 Schools. Nah, ini bikin. Nah, ini ya. Kita cari langsung berwarna hitam, tidak masalah. Oke. Nah, coba saya ambil Scott-nya. Oke, ini jadi ya. Dan saya copy. Lalu saya pasang pada layout.main. Saya pasang pada main ya. Nah, ini saya hapus saja. Saya pasang yang tadi. Oke. Ini bisa nanti kita ganti sebentar ini. Oke, kalau ini kayaknya jadi karena link-linknya jalan. Oke. Jadi ya. Inverted navbar and inverted navbar is black instead of gray. Itu bisa kita hapus.
kita punya kelas kontainer. Ini saja yang kita pindahkan ke atas. Ini kita pindah. Ini kita hapus saja. Di ini kita pasang MT-nya 5. Margin top 5. Ya, coba kita lihat. Oke, jadi ya. Nah, tapi fungsinya belum jadi. Nah, coba kita ambil dulu page-page selanjutnya. Di sini saya akan arahkan ke home. Nah, ini linknya sudah mulai jadi ya. Baru kita arahkan ke about. Profile dulu ya. Profile. Ini kita arahkan ke menu kita about. Nah, kita lihat pada web kita, dia arahkan ke home, about, dan profile. Maka di sini bisa kita panggil kalau home kita kasih kosong saja karena dia sudah root, diarahkan pada web. Kalau ini kita arahkan ke profil. Kalau ini kita arahkan ke about. Nah, mungkin link ini sudah jadi, tapi barnya belum bisa jalan karena kita belum. Ini home sudah, home kosong, profile. Ya, dia pindah ke halaman profile ya. Tapi sayangnya profile ini kita belum pasang section. Kalau kita sudah pasang section, nanti menunya akan stay di sini. Ya, itu home-nya sudah 2. Coba saya hapus dulu 1. Ini aja. Home profile. Oke. Nah, nanti di profile sama ini Java-nya kita hapus dulu biar tidak terlalu repot. Nanti kita pasang pada kesempatan yang berikut ya. Yang penting sudah ada pembuktian ya, dia jadi. About, home, profile masih ada, about sudah tidak ada ya. Nah, nanti di profile sama about ini kita pasang kayak home. Di sini bisa kita hapus. Yang ini bisa kita hapus, ini about ya. Ini bisa kita hapus. Ya, jadi sebelumnya menu barnya tidak muncul di sini, makanya kita harus pasang add extends layout.main. Lalu kita pasang lagi add section ya. Container. Dan di sini kita pasang end section. Oke. Di profile juga ini bisa kita hapus. Ini juga bisa kita hapus. Dan kita pasang lagi add extends layout.main, atau bisa kita pakai slash, tidak masalah. Lalu di sini saya tekankan add section ya, section container. Jadi semua halaman harus kita kerjakan seperti itu. End section biar lebih rapi. Ini saya undur sedikit, saya enter, ini saya enter. Jadi kita sudah memiliki 3 halaman dan menu-menu yang ada. Oke, itu kita coba ya di profile ya, apakah menu barnya tampil? Oke, tampil. Jadi ini halaman home, ini halaman profile, ini halaman about ya.
kita sudah berhasil memanfaatkan template engine dari Laravel. Begitu mudah ya. Kita hanya membuat satu folder saja. Nah, satu folder dan kita pasang template-nya di situ. Jadi halaman tinggal kita panggil-panggil hanya dengan fungsi extend dan section yang sudah diatur oleh Laravel. Oke. Oke. Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau ketika Anda berhasil membuat ini, section Anda sudah berhasil dibuat, Anda sudah paham mengenai templating engine. Jadi lihat CSS-nya langsung jalan, Bootstrap-nya langsung jalan. Ini langsung jadi keren ya. Ya, karena saya menggunakan library Bootstrap, dia langsung auto responsif. Ketika dijalankan dari perangkat mobile, dia langsung auto responsif. Ya. Ya, demikian, sampai ketemu pada video selanjutnya.